Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala bismillahirrahmanirrahim. Sederek wedangan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada malam ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam situasi sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun, udara yang cerah, angin yang bertiup, semilir, nyaman semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya yang saat ini mungkin masih menjalankan aktivitas di jalan, di rumah, atau di tempat pekerjaan, bahkan semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Kali ini pada wedangan santai ini, Gugum mau mengajak kita semua mengingat kembali atau menyegarkan kembali pelajaran atau bab ikhlas. Semua orang rasanya mudah mengucapkan kata itu. Ikhlas, Mbah, saya ikhlas pokoknya, lahir batin, gitu ya, yang sering kita dengar begitu. Pokoknya saya nggak pilih apa-apa, saya hanya mengharap ridho Allah Ta'ala aja, begitu katanya. Jadi ikhlas ini memang penting sekali. Penting sekali. Kenapa? Karena inilah yang mendasari hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Seringkali di dalam kita beramal masih suka ada embel-embelnya. Ya, dan saya punten, mohon maaf. Kadang-kadang kita ini mengatakan saya ikhlas, padahal di balik itu dalam hati kita ada sir lewat, ya, pengen jabatan atau pengen kedudukan atau kepingin mendapatkan bonus yang lain. Banyaklah, ya. Tapi lisan kita mengatakan saya ikhlas. Jadi sebenarnya ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah penjenengan saya, kita semua beramal itu dalam keadaan bersih, murni, tidak ada tendensi apapun, kecuali hanya melaksanakan dawuhnya atau perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Panjenengan nanti buka kembali di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang kurang lebih demikian artinya. Tiadalah mereka diperintah kecuali supaya menyembah Allah, menyembah pada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama, lurus dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Jadi ternyata ikhlas itu diperintah. Panjenengan saya ini beramal, menjalankan aktivitas, itu semata-mata menjalankan perintah Allah. Maka pada saat kita akan menjalankan itu, maka niatkan dalam hati kita bahwa kita ini bekerja karena melaksanakan perintah Allah,
dengan kekuatan dari Allah bersama Allah. Kalau tidak demikian nanti berat. Di dalam perjalanannya amal itu kadang-kadang kemudian timbul yang lain-lain. Karena apa? Ternyata untuk ikhlas itu, untuk bersih, untuk murni itu ada ganjalan-ganjalannya, ada penyakit-penyakitnya. Contoh tadi saya katakan, misalnya kita mau nyumbang masjid atau nyumbang panti asuhan atau panti jompo, atau kita berbuat kebaikan yang lain, pertama kali kita niat sudah ikhlas, ya Allah saya beribadah menjalankan ini karena sudah bismillah langsung. Tetapi begitu menjalankan itu, maka kemudian justru kadang-kadang tersirat dalam hati kita bisikan-bisikan sehingga mencemari keikhlasan kita. Apa itu? Cemaran-cemaran atau penyakit-penyakit yang kadang timbul pada saat kita mengamalkan penghambaan kita pada Allah Ta'ala. Pertama adalah ujub atau bangga diri. Kemudian yang berikutnya adalah riya, pamer. Kemudian yang ketiga adalah sum'ah atau mengungkit-ungkit. Pertama, ujub atau bangga diri itu seringkali menghinggapi hati kita, bahwa ternyata kadang-kadang di dalam hati kita merasa, oh saya sudah tahajud, saya tiap malam istiqomah tahajudan, saya tiap bulan Kamis puasa sunnah, saya banyak amal, setiap masjid saya masuki bantuan, saya berikan sumbangan. Kemudian dalam hati kita timbul bangga diri, mbah sampean orang hebat, ternyata banyak amalnya. Nah ini, hati-hati dengan bisikan kayak begini. Kalau panjenengan, saya di dalam hati kita sudah timbul rasa itu, maka sudah tercemarlah niat kita yang tadi, yang awal tadi, yang kita pengen ikhlas semata-mata menjalankan perintah Allah, tapi kemudian ada lintasan dalam diri kita dan kita upeni rasa itu, maka kemudian muncul dalam hati kita rasa bangga diri. Ini akan mengurangi nilai ikhlas, akan tercemar. Yang tadi murni 24 karat mungkin sudah berkurang hanya menjadi 20 karat. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, riya. Ini pun juga penyakit atau cemaran yang seringkali menghinggapi kita. Sewu ya, ini alami. Coba kita tanya diri kita masing-masing, apakah betul-betul apa yang kita kerjakan itu karena Allah atau karena yang lain. Riya adalah lintasan juga, ada rasa pamer. Apa yang kita lakukan itu dipamerkan. Misalnya pada saat kita beribadah sendirian rasanya biasa-biasa saja, tapi begitu kita berkumpul dengan banyak orang, maka kemudian kelihatan, wah khusyuk banget. Nah, kayak gitu ya. Atau barangkali misalnya kita biasanya tidak pernah sholat tahajud, kemudian di depan mertua kita
atau mungkin orang tua kita pas dilihat kemudian kita rajin tahajud. Nah, ini juga salah satu penyakit dalam diri kita yang mencemari yang namanya tadi ikhlas itu. Apa? Riya, pamer, biar dianggap orang soleh, biar dianggap ahli ibadah, biar dianggap orang baik. Ya, jadi itu seringkali dalam diri kita muncul yang namanya pamer. Pamer kebaikan. Loh, pamer kebaikan saja nggak boleh, apalagi pamer kedudukan, apalagi pamer jabatan, pamer harta. Apa yang dipamerin? Wong bukan miliknya kok dipamerin. Adanya penjenengan saya sekarang ini sehat walafiat, katanya orang pintar, katanya orang cerdas, berprestasi, itu semua adalah titipan, maka tidak layak dipamerkan, tidak layak untuk dipertontonkan. Biasa saja, biasa saja. Karena apa? Semua itu terjadi karena hanya dengan kemurahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ya, dua. Satu tadi adalah ujub, yang kedua adalah riya. Kemudian yang ketiga yaitu sum'ah atau mengungkit-ungkit kebaikan kita. Ini juga salah satu hal yang mencemari amalan baik kita yang tadinya ikhlas menjadi bernoda. Kenapa? Karena ternyata kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Contoh, ya, kadang-kadang kita mendengar, ya, coba kalau kamu tidak saya bantu, nah, tidak saya tolong, kamu pasti sudah jadi pengemis jalanan. Coba kalau kamu tidak saya sekolahin, jadi apa kamu sekarang? Pasti nggak jadi orang. Nah, jadi hal-hal yang demikian ini kadang-kadang secara tidak sadar kita terucap. Ini sudah mengurangi nilai dari amalan kita. Karena tadi yang dikatakan katanya sudah mukhlishina lahuddin. Apa saja yang kita lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala, ternyata kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Perusahaan ini kalau nggak ada saya sudah bangkrut. Maka begitu saya datang, saya mau lakukan pembenahan, perbaikan, maka kemudian perusahaan ini menjadi bisa bangkit kembali, laba kembali, dan besar. Karena ada saya. Nah, ini sama juga, ungkit kebaikan kita. Padahal sekali lagi, adanya penjenengan saya bisa berbuat baik itu karena hanya dengan kemurahan Allah Ta'ala. Nggak bisa kita sendiri, nggak bisa, tidak bisa. Sebab apa? Semua ini atas kehendak, atas dawuhnya Allah Ta'ala. Kalau enggak bisa. Jadi saudara-saudara, saudara pegangan cinta yang saya cintai, hati-hati dengan diri kita. Nah, ya. Sekarang kita hati-hati dengan diri kita. Latihan menunjuk diri kita sendiri. Karena ternyata kata orang kita orang baik, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu masih belum bersih benar. Apa yang kita katakan, ya Allah saya mohon ridhomu, belum itu. Kenapa? Karena dalam perjalanannya apa yang kita lakukan
belum seperti apa yang kita niatkan, belum ikhlas sepenuhnya, masih kadang-kadang dicemari dengan tadi, pertama adanya rasa bangga diri, kemudian yang kedua kita senang pamer apa yang kita lakukan sebagai kebaikan, semoga orang lain tahu. Nah, itu juga penyakit. Dan yang ketiga, bahwa kebaikan itu kita klaim dari kita, kemudian kita ungkit bahwa karena kita lah maka kebaikan-kebaikan itu bisa menjadi yang seperti sekarang. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, hati-hati ya, sekali-sekali ya pada diri kita. Monggo sering-sering penyenangan saya muhasabah, melakukan penghitungan pribadi diri kita masing-masing. Jangan-jangan amalan kita ini baru bagus secara lahiriah, tapi secara batin masih belum bersih, masih belum murni, masih ada keinginan-keinginan yang lain. Kita bisa menipu orang, kita bisa membohongi orang, tapi kita nggak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia selalu mengawasi kita ya, Dia selalu memonitor kita lahir dan batin. Nah, itulah para saudara dengan cinta, sedikit apa yang saya sampaikan di dalam kesempatan malam ini mengenai ikhlas. Kalau kita hari ini masih ada cemaran-cemaran itu, monggo segera kembali. Caranya banyak istighfar, banyak mohon ampun. Mudah-mudahan dengan mohon ampun itu Allah ridho pada kita dan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan-kekeliruan kita, kekhilafan kita, sehingga kita benar menjadi hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu atau hamba diri kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.